Ya, bagi yang baru gabung di channel Update Saham ID, untuk menghitung harga wajar, yaitu rumusnya P rasio dan PBP, teman-teman ya. P rasio rumusnya EPS TTM dikalikan P rasio rata-rata selama 3 tahun, dan untuk rumus PBP, yaitu harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun ya. Nah, untuk yang dipersiapkan adalah hanya dari statistik aja. Ingat teman-teman, saya menggunakan tampilan yang paling sederhana. Bahkan untuk statistik aja kita sederhanakan lagi, yang dipakai hanya 5 kategori aja, teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman persiapkan Punda Cat dan atur Punda Catnya untuk min PR rasionya 3 tahun, dan untuk PR rasionya minus satu sama min PBP aja, teman-teman ya. Untuk menghitung harga wajar hanya dibutuhkan harga rata-rata selama 3 tahun ataupun harga rata-rata selama 3 tahun untuk PBB-nya. Nanti teman-teman kalau mau yang 10 tahun, 5 tahun, tinggal cek aja di sini teman-teman ya. Tinggal gunakan PE gitu aja teman-teman. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun teman-teman. Tergantung teman-teman ya. Mau jangka panjang atau jangka pendek. Kenapa saya bikin 3 tahun? Karena untuk satu siklus teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Berapa sih harga wajar dari PTMP? Dan satu lagi, PTMP ini belum genap 3 tahun, jadi baru 2 tahun lah teman-teman ya. Dari bulan Maret ketemu Maret tahun 2024 dan kemarin baru 2 tahunan, 2 tahun lebih berapa bulan aja. Jadi ini hanya harga wajar sementara. Ingat ya, ini harga wajar sementara karena oke lah untuk 2 tahun bisa kita hitung gitu, tapi untuk 1 tahun tidak akan saya hitung. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi PTMP ini hanya wajar sementara, karena belum genap 3 tahun. Baik untuk PTMP, kuartal 1 dari 2 miliar ke 2 miliar cenderung tidak ada perubahan berarti teman-teman ya. Kita lihat revenue dari 43 ke 53. Nah, bagus berarti teman-teman. Jadi secara revenue bagus. Perhatikan tahun 2023 33 miliar, 43 miliar dan 53 miliar. Bagus teman-teman ya. Secara revenue ada peningkatan berarti bagus. Walaupun net income-nya cenderung stuck teman-teman, tidak kemana-mana, tapi kalau revenue-nya ada peningkatan berarti perusahaan ini grow teman-teman ya, secara revenue-nya. Baik, untuk P rasio 14,74 apakah ini murah? Nah, biasanya teman-teman saya menggunakan murah sama tidak berdasarkan rata-ratanya di angka 28. Nah, kalau rata-rata 28, kalau 14 berarti murah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman berdasarkan hitungan yang lama teman-teman ya, ataupun hitung-hitungan profesional ya harusnya di bawah 10 baru dibilang murah teman-teman ya. Ataupun di bawah 5 lebih murah lagi. Tapi untuk pakai rata-rata di sini cenderung 14 itu cenderung murah. Kenapa? Karena rata-rata di angka 28. Oke, untuk P rasionya berapa? Untuk PBP-nya 0,86, rata-ratanya berapa? Di 2,78 berarti cenderung murah ya. Karena di bawah harga maaf di bawah PBP rata-ratanya selama 2 tahun, kalau ini 2 tahun kan. Oke, untuk harga bukunya 74 perak. Dan sekarang 64 perak, berarti murah teman-teman ya. DER-nya 0,21 cenderung baik teman-teman ya. Kenapa baik? Karena tidak lebih daripada 0,5. Di sini equity-nya 235 miliar dan hutangnya cuma 49 miliar. Artinya betul teman-teman di bawah equity-nya dan cash-nya 55 miliar aja. Oke, untuk ROI-nya 5,87 kurang baik teman-teman ya. Hal minimal 10 ya. Minimal 10%. Oke. Dia bagian dividen ya tahun 2024 1,33. Nah, teman-teman kita langsung aja ya, kita percepat aja. Berapa EPS-nya? Nilai EPS-nya itu TTM-nya itu 4,34 ya. 4,34 dikalikan dengan rata-rata P rasionya 28. 28 aja lah. Oke, hasilnya di 121. Sekarang di angka 64 berarti cenderung murah ya. Ingat tapi sementara ini teman-teman ya. Nah, kita langsung hitung berapa sih harga bukunya di 7401 ya. 7401 mana nolnya? 01 ya dikalikan dengan min rata-ratanya berapa? 2,78. 2,78. Di angka 205, yaitu berdasarkan PBB ataupun berdasarkan P rasio cenderung murah teman-teman ya. Nah, kita pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Kemarin sudah dibahas belum dibahas ini ya?
121, 121, 205 ya, 205. Dicatat tanggal 01.06.25 ya. Nah, teman-teman kemarin berdasarkan kuartal 4 yang terakhir ya, 130 ke 121 cenderung menurun ya. Tapi untuk BBB bagus ya dari 99 ke 205. Oke, teman-teman ya. Nah, kita cek dulu teman-teman di sini ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dilewatin ya, satu. Nah, ini target sudah tercapai dengan baik, kita tulis tercapai. Buat sejarah teman-teman biar ada catatan. Tercapai, tercapainya tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. Nah, teman-teman sudah saya catat, kita kecilkan dulu jadi 10 biar menjadi bayangan aja. Dan kemarin tanda kenaikan sudah dicapai juga di angka 67 ya. Ada lagi tanda kenaikan di angka 73 teman-teman ya. Posisi sekarang lagi uptrend. Posisi sekarang lagi uptrend. Hati-hati kalau dia turun ke jebol, jebol kemana nih? Nah, di sini teman-teman ya. Oh, aman di sini. Oh, aman teman-teman ya. Wow, aman teman-teman di sini aman, aman. Serba aman teman-teman di sini. Ayo tinggal lain dong nih. Ada si apa namanya? Kita cek dulu di sini, kita gedein dulu sebentar ya. Ini posisi uptrend dan bagus nih teman-teman. Nah, ini posisinya udah enggak teman-teman, di situ sudah enggak. Ini naik, turun dari sini bagus. Wah, cenderung bagus teman-teman nih. Ini bahkan udah ngasih tanda kenaikan di sini teman-teman di angka 65. Posisi lagi uptrend MA10 di maaf MA20-nya di bawah MA10. Posisi MA10 menuju ke atas. Terus bandar lokal sudah akumulasi, foreign juga sudah masuk sedikit. Kalau digabungkan dari tanggal 18 sudah mulai bagus teman-teman ya. Cenderung bagus teman-teman, sudah cenderung uptrend ya. Kalau dia jatuh ke angka 61 teman-teman masih aman ya, masih aman soalnya ditahan di MA 20. Kalau 17 baru kalau 17 mungkin ke area 58 harap harap hati-hati aja. Soalnya bisa ke bawah lagi ke angka 53 sama di angka 51. Dia punya tanda penurunan teman-teman ya di angka 51. Nah, ini mudah-mudahan buat kedepannya aja teman-teman 51-nya ya. Karena ini sudah mulai uptrend, bandar lokal juga akumulasi sejak tanggal 16 Mei ya, 16 Mei akumulasi bagus teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai masuk, kalau foreign cenderung dia, belang-belang aja teman-teman ya, tidak pasif ataupun tidak aktif ya. Cenderung dia ngambil sebentar, keluar sebentar seperti retail aja ya. Jadi jangan ngandelin foreign teman-teman ya, ngandelin, bandar lokal aja, karena bandar lokal lagi bagus, posisi juga bagus. Kalau teman perhatikan di sini lagi posisi murah teman-teman ya. Pas banget di harga murah langsung dorong dikit ya. Target jangan jauh-jauh dulu lah teman-teman, jangan jauh-jauh dulu. Mungkin teman-teman bisa ke arah 67, 74 di sini teman 74 sama di angka 81 aja. Ke atas juga ada teman-teman ya. Sebenarnya ke atas juga ada, cuman saya hanya sampai situ aja dulu ya, nanti, kita lanjutkan lagi kalau sudah mulai kenaikan ke level 67. Targetnya di angka 81 dulu teman-teman ya, posisinya lagi uptrend, barang lokal lagi akumulasi, walaupun kemarin ada pembukaan sedikit ya, nggak jadi masalah. Selagi dia tidak turun ke 61, 62, dan 63, cenderung masih aman ya. Maaf, kalau dia masih cenderung turun ke angka 61 untuk saat ini masih aman. Asal jangan jebol angka 60-an ya. Kenapa? Karena 60-an sudah lepas daripada MA20-nya. Sedikit lagi menyentuh tanda kenaikan di MA200 di angka 67, teman-teman. Mudah-mudahan bagus ya. Mudah-mudahan koreksi-koreksi sehat udah koreksi sehat, tinggal udah mulai ada dorongan lagi ya. Smart menuju sudah mulai masuk, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada emiten apa ini? Ada emiten nasi ya. Kita setting dulu sebentar ya. Nah, kalau nasi dia listingnya tahun 2021 ya. Jadi up duluan ya, 200 hampir mentok ya ke angka 500, berarti masih ada tanda bisa kenaikan dikit teman-teman ya. Tapi di sini sudah bikin satu siklusnya di angka 200-an, berarti cenderung di situ aja teman targetnya ya. Oke, kita akan hitung harga wajarnya berapa. Wow, ini mah EPS-nya nanti kita bahas teman-teman ya. Kuartal 1 dari 190 juta ke angka 25 juta, berarti ada penurunan sangat signifikan ya. Terus untuk kuartal 1 pun untuk revenue-nya dari 23 ke 20, artinya ada penurunan ya. Jadi cenderung kuartal 1-nya ada penurunan sekitar 3 miliaran teman-teman ya. Tapi kalau dari tahun 2023 ke tahun 2024 bagus ya, dari 15 ke 23. Ini untuk P/E rasionya minus ya. Jadi mungkin kemungkinan ini EPS-nya minus juga, minus
Jadi, nah ini kelemahannya teman-teman ya, untuk rumus P/R rasio ketika minus EPS tidak bisa dihitung. Jadi kita akan mengandalkan rumus PBB aja, oke? Nah ini untuk, PBB-nya 1,06. Rata-ratanya berapa nasi? 1,42 teman-teman, berarti masih murah dikit ya. Terus untuk harga bukunya 74, sekarang di angka 79, teman, tinggal beda 5 poin aja ya, cenderung agak mahal 45 poin aja. Terus untuk DER-nya kita lihat DER-nya yang penting DER teman-teman. DER-nya 0,36 ya, masih wajar ya. Karena equity-nya 60, hutangnya 22 masih di bawah 0,5 ya. Eh, sorry 3 bener ya, masih di bawah 0,5, cash-nya ada 1 miliar teman-teman ya. Masih ada duit lah teman-teman. ROE-nya minus ya 0,03, kurang baik. Berarti secara fundamental ini kurang baik teman-teman ya, tidak menghasilkan EPS yang positif untuk apa namanya, untuk TTM-nya, tetapi kalau berdasarkan anualis per kuartal satunya ada ya 0,03, cenderung masih ada. Nah ini biasanya emiten-emiten yang seperti inilah teman-teman kadang-kadang disukain sama Bandar itu ketika PR rasionya itu besar. Nah ini kan 143 nih, nah ini adalah milik Bandar. Jadi ini nanti malah dalam kekuasaan Bandar. Posisi sekarang sudah mulai murah teman-teman ya. Kalau berdasarkan, PR rasio ini 143 itu posisinya murah, kenapa? Karena ini milik Bandar dan posisi sudah lagi di bawah teman-teman ya. Nah kalau berdasarkan Mudacat itu ini dalam posisi murah banget, jadi targetnya hanya ke angka murah aja udah bagus teman-teman ya. Oke, kita hitung berapa sih harga wajarnya berdasarkan rumus PBP. Harga bukunya 7452, 74,52 ya, dikali dengan, PBB rata-ratanya 1,42, 1,42 di angka 105 teman-teman, kalau sekarang posisinya di angka 79, nah masih ada 30 poin lagi teman-teman ya. Sini nasi itu udah dicatat, oh belum ya? Nah berarti nasi kita bikin di sini teman-teman ya, harga wajar, harga wajar. Nah, harga bandar dan harga wajar garis miring harga bandar ya, karena PR rasionya lebih daripada 100. Nah gitu teman, kasih tanda ya. Ini kuartal 1, sorry, PBP. Nah ini kuartal 1 di angka 105 ya. Nah ini kan PR rasionya negatif, kita pakai strip aja. Dicatat tanggal 01/06/25 ya. Oke, teman-teman ya, 105, oke sudah ya. Nah, teman-teman ini milik Bandar, jadi Bandar sedang dalam kekuasaan teman-teman ya. Nah, ini sementara ini untuk sementara ya teman-teman ya. Ini Poren lagi keluar ya. Poren lagi keluar. Nah, Bandar Lokal kemarin sempat keluar tapi masuk sedikit. Nah, posisi MA sekarang masih berada di atas candle, artinya masih posisi penurunan ya. Ini tanda kenaikannya di 87, targetnya di angka 93. Nah, teman-teman perhatikan ini untuk area penurunan di angka 78 sama di angka 74 ya, itu area penurunannya. Jadi teman-teman santai aja dulu, upayakan nanti kalau mengambil MA10-nya di atas di bawah candle aja ya. Karena potensi kalau sudah MA10 di atas candle potensi sama MA20-nya ya, potensi di atas candle itu potensi ke bawah teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman santai aja dulu ya untuk pengambilannya ataupun average. Mudah-mudahan nanti ditahan di angka 78, kalau nggak ditahan di angka 74. 74 jebol, hati-hati teman-teman di sini nih. Tapi di sini sudah mulai aman ya, di sini aman nih. Daerah sini aman. Cuman di angka 53 sama 50 nggak belum aman. Kenapa? Belum pernah disentuh lagi karena di sini ada PR teman-teman ya. Ini ada PR-nya. Oke. Jadi nasi ini dalam potensi ada potensi dalam akumulasi sedikit dari seorang bandar lokalnya, kalaupun cenderung keluar ya. Nah, mudah-mudahan kalaupun turun tidak jauh daripada 78 ataupun 74. Kalau jebol hati-hati ya, bisa sampai ke level 52 lagi, teman. Tapi ini ingat, ini sudah murah teman-teman ya, secara secara pundacat ini murah. Kenapa murah? Karena posisinya di bawah harga murahnya, ataupun di sini saya suka bilang kalau dari harga murah ke bawah itu harga murah banget. Tapi targetnya cenderung dia dijual di harga murah sama murah bangetnya. Artinya teman-teman target jangan jauh-jauh ke harga murahnya ya 144. Syukur-syukur dikasih ke angka 199 teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen standarnya di mana? Nah, standar di sini teman di angka 99. Itu standarnya untuk nasi teman-teman ya. Oke, teman-teman nasi sudah, apalagi roti ya. Kita cek dulu roti ya. Sorry teman-teman, roti mah sudah ya, ini nih kuartal satunya ya.
Dia berada di level 1040 teman-teman, roti sudah dihitung harga wajarnya ya. Kita ganti ke yang lain ya, untuk selanjutnya. Jadi roti sudah ya. Aces juga sudah teman-teman ya, ada yang nanyain Aces tadi, roti sama roti sama Aces, mana Aces? Aces ini sudah harga wajarnya nih, ya ini harga wajarnya nih. Kalau teman-teman pengen lihat ada suara logo teman-teman ya, biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk Aces sama roti sudah dihitung ya harga wajarnya, lihat tanggal 16 bulan 5 tahun 2025 untuk Aces, tanggal 16.05 tahun 2005. Silahkan lihat videonya. Dan untuk roti, tadi belum dibahas roti ya. Roti itu dibahas tanggal berapa ya? Dibahas tanggal 06.05 teman-teman ya. Berarti 06.05 ya. Silahkan lihat video di tanggal 06.05. Sudah saya bahas di situ untuk roti. Oke, teman-teman, sudah ya. Jadi Aces sama roti sudah dibahas. Kita lanjutkan ke emiten lain ya. DLTA ya, Delta Jakarta, teman-teman ya. Kita lihat untuk net income-nya kuartal 1 dari 43 ke 33 miliar menurun ya. Kita lihat revenue 171 ke 156 juga menurun. Jadi secara revenue ataupun net income menurun ya, teman-teman ya. Ini cenderung menurun teman-teman, 2023 juga menurun ya. Dari 196 ke 171 ya, artinya ada penurunan. 2025 pun demikian teman-teman ya. Untuk PE rasionya sekarang 13,39. Apakah murah? Nah, 13,37 berarti sedikit agak mahal teman-teman ya. Jadi DLTA berdasarkan PE rasio untuk 3 tahunan cenderung mahal teman-teman ya. Kita cek nanti untuk harga wajarnya berapa ya. Untuk PBB-nya 2,01. Nah, ini rata-ratanya berapa? Di angka 2,89. Nah, berarti sedikit murah lah teman-teman ya. Satu kali ya. Ini kan 2,09, ini 2,89 ya, berarti 0, sekian ya, 0,9%, 0, sekian kali untuk PBB-nya ya, cenderung agak murah lah teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya 1.097, sekarang 2.200, betul ya di angka 1 ya. Lebih daripada angka 1. ROE-nya ini ROE-nya bagus teman-teman nih. Mampu mendapatkan pendapatannya bagus ya, 15,04, artinya ini lebih daripada standarnya 10%. Nah, untuk DER-nya DER-nya kosong teman-teman, artinya sedikit hutangnya ya, cuman 3 miliar aja. Dari equity 879 miliar, hutangnya cuma 3 miliar aja. Itu bisa bisa dibayarlah dengan 600 miliar cash-nya teman-teman ya. Ini cash-nya keren banget, 600 miliar teman-teman. Utangnya 3 miliar, cash-nya 600 miliar, keren kan? Ini secara kas bagus teman-teman ya. Oke, kita hitung berapa sih harga wajarnya. Ya, TTM-nya 165. 165 titik berapa? Titik 07 teman-teman ya, 07. Dikali dengan PE rasionya 13,37. 13,37 kita sama dengan kan 2.206. Nah, sekarang 2.210. Nah, berarti betul kan sedikit agak mahal teman-teman ya. Berapa poin tuh? 4 poin ya, sedikit mahal 4 poin teman-teman ya. Oke, tapi posisi lagi di bawah teman-teman ya. Posisi lagi di bawah. Terus kita hitung berdasarkan PBB ini teman-teman ya. Harga bukunya berapa sekarang? Di angka 109783. 1097.83 dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka berapa? Di angka 2,89 ya. 2,89. Nah, berapa? Ya, di angka 3 ribuan. Nah, terserah teman-teman tuh ya. Mau percaya berdasarkan rumus PE rasio, yaitu di angka 2000 berapa nih? 2.206 ya, 2.206. 206 kalau berdasarkan PBB di angka 3.172 ya, 3172 dicatat tanggal 6/06/25. Nah, teman ya, silahkan teman-teman bisa memikirkan apakah saya berdasarkan PE rasio atau berdasarkan PBB.
Kalau berdasarkan PBB ya masih murah, kalau berdasarkan PE rasio ya mahal sekitar 4 poin teman-teman ya. Kalau lihat dari sini cenderung murah teman-teman ya si DLTA ini ya. Kenapa? Karena dia sudah mulai, menyentuh harga murahnya di angka 1856 harga murah tapi tidak menyentuh, cenderung kembalikan. Nah ini mudah-mudahan sih kan sudah mulai melengkung nih teman-teman ya. Kalau dia tidak break teman-teman ke angka 2230 lebih dikit ataupun ke harga 2.300 cenderung dia akan mengalami penurunan kembali. Kenapa? Karena posisi si bandar lokal lagi buangan. Nah, Foreign kemarin masuk sedikit 4 ribuan, 4 jutaan teman-teman ya. Ini juga bid dan offer-nya, tidak terlalu tebal teman-teman, cenderung tipis ya data itu ya. Saya pikir ini kalau ini tipis teman, tidak sedang ya. Oke teman-teman data seperti itu ya, untuk harga wajarnya, kalau berdasarkan PE rasio cenderung, sedikit agak mahal sedikit 0,5 teman-teman ya, 0,4 ya. 4 poin ya, tapi kalau untuk PBB masih di angka 3 ribuan. Nah, berdasarkan Bunda Cat pun masih posisi murah. Kenapa murah? Karena sedikit lagi menyentuh harga murah, tapi tidak terlalu murah banget gitu ya. Cenderung dipantulkan. Jadi kalau dia ke bawah pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena posisi lagi murah juga teman-teman ya. Lanjut, ada selanjutnya kalau nggak MTEK deh selanjutnya MTEK ya. Kita sambil jalan teman-teman MTEK ya. Kita setting sebegini teman-teman ya. Nah, MTEK dan juga kita ganti ke MTEK ya. Nah, kita ganti ke MTEK. Ya kan MTEK teman-teman ya. Selanjutnya MTEK kan. Kita close dulu. Nah, ini MTEK. Ya, MTEK teman-teman ya. Oke, MTEK kita langsung hitung harga wajarnya aja ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke. MTEK kalau teman-teman perhatikan untuk statistiknya lagi loading. Kuartal satunya di angka, wih keren teman-teman, kuartal satunya keren ya MTEK ya. 3,6 triliun teman-teman, sedangkan maaf net income tahun kemarin 259 miliar saja. Nah, kita cek revenue nih ya. Nah, untuk revenue juga bagus ya 2,4 ke angka 3,9. 3,6 berarti sedikit banget pengeluarannya teman-teman ya. Kalau dia ngambil dari revenue ya, keren banget revenue keren teman-teman nih. MTEK revenue-nya keren 2,4 ke angka 3,9 dan net income-nya 3,6 berarti banyak yang dikurangin teman-teman ya. Banyak yang dikurangin ini luar biasa ya si MTEK ini untuk kuartal satunya. Untuk P rasionya 7,22 rata-ratanya berapa di angka 32. Beuh, murah banget teman-teman ya. Oke, murah banget teman-teman ya. Terus untuk BBP-nya 0,89 dan rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 1,42 teman-teman. Artinya di angka 1. Rata-ratanya sekarang 0,89 di bawah 1. Murah teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya 643 sekarang di angka 570 ya. Betul cenderung di 0,89 ya. Untuk DER-nya, nah DER-nya gua kecil 0,03 teman-teman ya. Sedikit sekali ya dari total equity 39 miliar teman-teman ya. Equity-nya maaf, equity-nya 39 triliun. Sedangkan hutangnya cuma 1,1 triliun, sedangkan cash-nya aja 19,2 triliun. Ya ini hutang sedikitnya dihajar sama kas juga udah lunas teman-teman ya. Terus untuk ROE-nya, ROE-nya 12,2. Cenderung MTEK berarti secara LK keren, teman-teman. Saya usulkan bahwa keren dan murah, sekarang lagi murah, teman-teman ya. Baik, kita hitung ya, apakah sesuai. Kita lihat EPS-nya ya, EPS sekarang paling gede, teman-teman ya. EPS-nya itu 7892 ya. 78,92. Ini kalau aliran fundamentalis mah keren, teman-teman ya. Terus untuk PE rasio rata-ratanya 3211, 32,11. Berapa? Di angka 2.534 teman-teman ya. Wuh, ini murah banget untuk nomor 70 ya. Kita cek lagi berdasarkan PBB-nya nih, berbanding terbaliknya nih. Harga bukunya 64375, 643 ya. Dikalikan dengan PBB rata-ratanya ya, di angka 1,42 ya. Benar kan 1,42 kan di sini nih, 1,42. Ya, 1,42. 1,42. Hasilnya adalah di angka 900. Baik, berdasarkan rumus PE rasio ataupun rumus PBB, teman-teman dalam posisi murah, teman-teman. Apalagi kalau berdasarkan PE rasio ya murah banget ya. 2534.
2534. Terus untuk PBB di angka 914 ya. Nah, teman-teman sudah saya hitungkan kan? Nah, ini nih ya. 2.534 sama 914 cenderung menurun ya kalau dari harga PRS. Tapi kalau maaf berdasarkan PBB cenderung menurun. Tetapi untuk berdasarkan PRSO lagi bagus-bagusnya ya. Lagi lucu-lucunya. Ini dicatat tanggal 1 bulan 6 tahun 2025. Secara isian pun Foreign perhatikan teman-teman ya. Kalau Foreign itu cenderung seperti punya impor A1 teman-teman. Kenapa? Karena ketika istilahnya harga wajarnya bagus, tiba-tiba ngumpulin barang aja teman dari bulan apa nih? Dari bulan Mei ya. Tanggal 5 Mei ngumpulin barang aja teman-teman ya. Nah, itulah memang kehebatan seorang Foreign teman-teman, bisa dia punya informasi A1 teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah saya hitung semuanya, terserah teman-teman ya mau percaya mau yang mana, itu teman-teman sendiri yang menentukan. "Ah, saya mah suka pair rasio," silakan. "Ah, saya suka PBB," ya silakan. Kalau teman-teman suka dengan Punda Cat, silahkan saya memberikan kebebasan kepada teman-teman. Nanti dengan sendirinya teman-teman pun bisa menentukan, oh ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak, ini murah, ini enggak, ini murah, ini mahal. Nanti teman-teman sendiri bisa memperhitungkan. Dan saya juga menyarankan kepada teman-teman, milikilah emiten-emiten yang suka di teman-teman cuankan ya. Contohnya emiten ini, wah ini saya sering cuan di sini, ya udah teman tinggal masuk di harga berapa, ini sudah mulai murah banget nih, ya udah masuk aja. Karena berdasarkan sejarah pun secara MTEK perhatikan teman-teman, sejarah pun dia suka dibawa ke bawah dulu teman-teman ke level murah bangetnya. Dan ini sudah terjadi di harga murah banget, cuman kalau kemarin jaraknya sebentar, kalau ini sudah agak lama ya. Sudah hampir 2 kali dibawa ke harga murah. Kalau ini kan sebelumnya sekali dibawa ke harga murah langsung di-up ya ke harga tingginya. Kalau sekarang posisinya dia itu, di harga murah bangetnya aja lama teman-teman dari tahun 2024 bulan Januari, di-up tahun 2024 bulan Desember teman, terus dilongsorkan lagi, tapi sekarang saat posisi lagi murah teman. Posisi lagi murah berdasarkan Punda Cat. Oke teman-teman, nanti mungkin, emiten teman-teman yang belum dibahas akan kita bahas, saya sudah nge-watchlist di sini ya. Nanti kita tambahin lagi deh teman-teman ya, saya cari dulu di kolom komentar ya. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, salam teruntuk di rumah dan ciao.